Mulai aja ya, Mbak. Ya, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Masih pada semangat kan? Semangat. Dari Mbak Naura. Halo. Halo Mas semuanya, Aryan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Maaf ya, malam. telat ya. Ini Jumal. Oke, silakan Mbak Naura. Udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Semoga masih semangat ya menunggu minggu malamnya. Oke, kami ucapkan selamat dan selamat yang terhormat yang kami hormati Ketua Umum Ruang Belajar Warga Plus 62 Karipo Pahlevi, dan juga yang kami banggakan founder Ruang Belajar Warga Plus 62 Teh Ida Sukawati, dan juga seluruh peserta yang sudah bergabung pada kesempatan malam ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan malam ini, saya Naura Nurlela yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga selesai nanti. Baiklah, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung teman-teman yang sudah join di jaringan Zoom meeting ini. Dan selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan beberapa segmen acara yang tentunya akan sangat penuh insight. Dan langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Namun sebelumnya dimohon ketika materi sedang berlangsung, teman-teman agar mematikan mikrofonnya ya. Dan sekali lagi kami ingatkan kembali bagi peserta yang belum memfollow Instagram Ruang Belajar Warga 62, disilahkan untuk memfollow terlebih dahulu @rubelwarga62. Baik rekan belajar sekalian, sebelum dimulai acara diskusi pada kesempatan malam ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara kita malam ini. Beliau bernama Nur Hakiki Sonia, aktivitasnya adalah seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan, jurusan PPKN. Saat ini beliau sedang melanjutkan hobi lamanya, yaitu menulis karya fiksi di media sosial dan memulai belajar hal-hal baru dan mengenal orang-orang baru. Rekan belajar sekalian, mari kita sambut moderator kita, Kak Nur Hakiki Sonia. Disilakan Kak Nur Hakiki. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Terima kasih telah belajar yang terdiri dari berbagai macam provinsi. Hari ini kita membahas tema yang sangat menarik ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya memandu acara diskusi pada malam hari ini. Semoga diskusi kita ke depannya lancar dan mungkin mudah-mudahan tidak mengalami kendala ya. Baik, hari ini saya sebagai moderator yang memandu acara diskusi hari ini akan memandu acara diskusi kita dengan tema menarik, yaitu tentang trik dan tips bagaimana tulisan agar tembus di media nasional maupun lokal. Tema ini menarik ya gitu, karena kita juga tahu bahwa salah satu pembahasan di ruang belajar Warga Plus 62 yaitu tentang literasi, pendidikan, dan jurnalisme. Jadi untuk mengetahui hal-hal
tentang dunia kepenulisan dengan karya ilmiah mungkin salah satu hal yang perlu kita ketahui. Tentunya kita juga tidak mau ya sebagai pembaca ataupun konsumen dari media-media yang kita terima sehari-hari gitu kan. Kita juga mungkin ingin tahu bagaimana cara dan mungkin ingin menjadi bagian orang-orang yang menjadi penulis di media online maupun media offline gitu ya. Hari ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bang M. Haryansyah. Selamat malam, Bang. Ya, halo, selamat malam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bersama dengan pemateri yang luar biasa. Beliau adalah seorang penulis sekaligus seorang fashionpreneur yang sekarang sedang aktif ya juga di dunia pendidikan maupun di dunia kepenulisan. Baik, karya-karya beliau ini sudah ratusan ya terbit di media online maupun offline. Kita kalau mungkin sedikit kepo ya, kita bisa melihat media sosial ataupun akun Instagram yang dimiliki pemateri kita hari ini, M. Haryansyah ya. Tapi saya akan paparkan di sini bahwa beliau pernah menjadi penulis di media-media lokal maupun nasional seperti Medan Bisnis, Harian Analisa, kemudian Geotimes, Bincang Syariah, Jurnal Asia, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi hari ini kita kedatangan dengan pemateri yang luar biasa, juga seorang penulis. Oh iya, ketinggalan lagi nih, beliau juga salah satu penulis dari alumnus Universitas Negeri Medan, sudah melahirkan 2 buku ya. Yang pertama itu buku Milenial, Bukan Generasi Micin, yang terbit di Guepedia, kemudian juga Gerimis Rindu. Jadi teman-teman yang penyuka sastra maupun penyuka tulisan-tulisan artikel maupun karya ilmiah bisa nih tanya-tanya ke beliau seputar ini gitu, karena menarik banget sebenarnya pembahasannya, karena identik dengan pembahasan kaum milenial. Oke, langsung saja mungkin saya bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Beliau bernama M. Haryansyah, tempat tanggal lahir di Kota Tengah 10 Mei tahun 1997, alumnus dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan telah meraih gelar Sarjana Pendidikan atau SPD. Jenjang pendidikan yaitu di SD Min Dolok Masihul, kemudian di Madrasah Diniyah Awaliyah Huda, kemudian sekolah menengah atau MTSN Dolok Masihul, kemudian ada di Mandolok Sanggol juga di taraf SLTA, dan terakhir itu di perguruan tinggi Universitas Negeri Medan, dan alhamdulillah sudah menjadi alumnus ya Bang ya. Nah, prestasi yang pernah diraih beliau ini banyak sekali ya, dari masa sekolah menengah atas sampai juga masa di perguruan tinggi. Beliau juga pernah menjadi kontributor dalam berbagai ajang kepenulisan. Banyak sekali ya sebenarnya. Mungkin kalau saya baca panjang sekali CV beliau ini, ada 9 halaman. Tapi mungkin saya akan baca garis besarnya ya. Beliau ini pernah menjadi pemateri di beberapa kegiatan seperti diskusi ringan yang membahas tentang menulis ataupun cara menulis di media sosial, kemudian juga tentang rekayasa sosial dan tentang aku muda dan aku bisa, di berkarya dan berpartisipasi di latihan menulis karya tulis ilmiah, kemudian diundang juga di acara Dies Natalis PPKN yang ke-53, juga sebagai moderator di Millennial Melek Politik, yaitu yang diadakan di Sergei Youth Forum, juga sebagai pemateri di rekayasa sosial ya. Juga sebagai latihannya, beliau mengikuti berbagai pelatihan dari berbagai macam organisasi, yaitu salah satunya di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian juga dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia, yaitu Universitas Negeri Medan, dan banyak lagi ya, seperti Imakenas dan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara. Oke, hari ini kita kedatangan dengan pemateri dengan moto, yakinkan dengan niat, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amalan. Alhamdulillah, mungkin ya berbagai macam yang mungkin kita sering pertanyakan belakangan ini, yang mungkin sudah mencoba menulis ke media massa ataupun ke media sosial, itu online maupun offline.
ada yang belum tembus mungkin tulisannya, atau mungkin mencoba untuk menembuskan harian di sana, cuman belum bisa menemukan cara yang mungkin ditemukan oleh penulis-penulis lainnya. Hari ini mungkin akan kita bahas tuntas dan jelas bagaimana cara ataupun membuat tulisan kita tembus ke media massa yaitu dengan karya ilmiah. Mungkin kita coba lagi mengenali karakter tulisan dan bagaimana caranya agar tembus di media online maupun offline. Oke Bang, dipersilahkan kepada Abang ya untuk terlebih dahulu mungkin sharing tentang bagaimana sih cara agar tulisan kita tembus di media online maupun offline, baik itu lokal maupun nasional, dan mungkin setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dengan sesi tanya jawab yang mungkin akan diberikan pertanyaan di chat ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat berlangsung materi dari pemateri kita boleh mengirimkan pertanyaan melalui chat agar nanti bisa saya bacakan dan kemudian kita bisa diskusi sama-sama. Oke Bang M. Haryansyah, dipersilahkan mungkin untuk memberikan materi tentang bagaimana tips dan trik agar media massa menerima tulisan kita. Dipersilahkan Bang. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Bang. Selamat Gimana malam. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bang. Ya, Sehat. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan Amin. tentunya tetap Amin. mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim panitia ya dari Ruang Belajar Warga Plus 62 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada MC tadi yang sudah membuka diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian kepada adik saya Nur Hakiki Sonia yang malam hari ini sangat luar biasa sebagai moderator yang akan membantu jalannya sharing kita pada malam hari ini ya. Saya bilang sharing aja ya. Saya juga lebih senang dikatakan sebagai teman belajar ya, apalagi dari Ruang Belajar Warga Plus 62, rekan belajar ya. Jadi rekan belajar ya, kita sharing saja, mengalir saja. Apabila nanti ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, jadi barangkali malam hari ini bukan karena saya yang menyampaikan materi, bukan dalam artian saya yang lebih pintar, yang lebih banyak pengalamannya, tapi izinkanlah saya malam hari ini untuk sharing kepada teman-teman semua ya, pengetahuan maupun pengalaman yang saya miliki yang sangat cetek ini ya. Barangkali malam hari ini saya lebih banyak belajar daripada teman-teman semua. Boleh bantuannya, suara saya sudah kedengaran jelas, boleh bantuannya di kolom chat atau dihidupkan mikrofonnya, boleh juga. Mana tahu Udah, Mas, udah. ada gangguan ya karena jaringan ya, tapi mudah-mudahan malam hari ini jaringannya mendukung supaya diskusi kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan apapun. Nah, ini teman-teman dari mana semua ini? Boleh di kolom komentarnya. Ya, terima kasih udah membantu ya. Jelas suaranya aman jelas. Ini dari mana aja nih? Ada yang dari Sumatera Utara? Wah, Pekanbaru, Kupang, Samarinda, Tegal, Lampung, Bandung. Wah, luar biasa. Jogja. Iya. Pekalongan, Palembang, Kisaran. Wah, luar biasa ya. Jadi sangat senang sekali saya ketemu dengan teman-teman semua ya. Wah, ada juga dari Serdang Bedagai. Halo Anissa Khairani. Kebetulan saya dari Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh
moderator ya, alumni dari Universitas Negeri Medan. Jadi satu kampus dengan D. Nur Hakiki Sonia, kebetulan junior saya di jurusan juga. Nah, jadi salam kenal buat teman semua. Salam kenal. Ya, nah, tadi udah dikenalin oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman boleh manggil dengan Haryansah. Wah, ada yang dari Makassar juga, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membantu untuk memperkenalkan dirinya atau asalnya. Nah, salam kenal, ya mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk silaturahmi, untuk belajar bareng-bareng, dan saling mendukung satu sama lainnya. Jadi saya juga mohon maaf ya kepada tim Ruang Belajar Warga Plus 62, sedikit kendala, dan saya juga baru sampai dari rumah. Kebetulan tadi ada kegiatan, jadi mohon maaf karena keterlambatan untuk gabung ke Zoom meeting ini. Ya, harapan saya kepada teman-teman semua, khususnya tim Ruang Belajar Warga Plus 62, untuk belajar seru-seruan pada malam hari ini. Ya, jadi saya diamanahkan pada malam hari ini untuk sharing berkaitan dengan tips and trick menulis menembus media massa, baik lokal maupun nasional. Boleh tolong dijadikan host? Udah? Oke. Nah, supaya saya bisa nge-share dari Aku jadikan ya PowerPoint ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan untuk PowerPoint-nya? sudah Mas. Sudah ya? Sudah, Bang. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita akan sharing berkaitan dengan trik dan tips membuat tulisan tembus ke media lokal dan nasional. Jadi sebelum saya melanjutkan materi pada malam hari ini, sudah siap belajar? Sudah siap untuk seru-seruan ini malam? Siap. Siap. Siap ya? Siap. Oke. Siap. Oke. Sekarang udah bertukar ini untuk PowerPoint-nya, sudah berganti ya? Sudah ya? Iya, karena saya harus ngecek ini, ya suara saya bagus atau tidak, PowerPoint yang saya tampilkan berpindah atau tidak, ya. Nah, karena saya khawatir mengenai jaringan, ya, mengenai jaringan yang kurang mendukung, sehingga itu sedikit mengganggu jalannya diskusi ini. Karena ya sebelumnya saya juga diundang sebagai pemateri dalam sebuah kegiatan virtual seperti ini. Ada sedikit kendala seperti itu ya. PowerPoint-nya itu tidak berpindah-pindah, hanya di satu PowerPoint itu aja. Di pertengahan materi saya baru menyadari bahwasanya PowerPoint yang saya tampilkan itu tidak berpindah. Jadi nanti silakan saja ya, apabila teman-teman PowerPoint saya tidak berpindah atau hanya di situ saja, nanti silakan diberitahu ya, supaya materinya ataupun PowerPoint-nya dapat jelas dilihat oleh teman-teman semua. Oke, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita yang sangat luar biasa ya, panjang sekali tadi. Jadi saya singkat saja. Ada pepatah lama mengatakan, ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, cinta makanya tak pernah ketemu. Karena kita berhubung sudah ketemu ya, walaupun di layarnya masing-masing, ya, supaya kita bisa sayang dan cinta. Jadi kenalkan, nama saya Muhammad Haryansah. Ya, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, seorang penulis dan passion planner. Ya, alhamdulillah udah 100 lebih lah tulisan saya yang terbit di media massa baik lokal maupun nasional. Nah, ini 80 ini khusus untuk artikel opini. Nah, ada beberapa ya seperti puisi,
yang juga terbit. Nah, jadi ini 80 saya letakkan, kemudian saya juga sudah alhamdulillah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Milenial Bukan Generasi Micin. Ya, jadi kalau teman-teman penasaran dengan isi buku ini, boleh nanti setelah kegiatan ini kontak ya. Boleh ya promosi ya moderator ya. Oke. Nah, jadi itu intermezzo aja. Nah, saya mau mengawali ya materi saya pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Nah, kenapa menulis? Kenapa menulis? Nah, saya berpikirnya teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini adalah orang-orang yang pertama ingin belajar hal baru, ya, kemudian ada keinginan untuk belajar menulis. Ya, yang pertama untuk belajar hal yang baru, kemudian belajar untuk menulis. Nah, tapi kenapa menulis? Nah, coba ditanyakan dulu kepada diri masing-masing. Kenapa saya harus belajar menulis? Kenapa menulis? Nah, saya juga seperti itu teman-teman. Ketika saya mengawali ya sebagai seorang penulis. Nah, kenapa saya menulis? Jadi ada sebuah kalimat ya yang cukup memotivasi saya untuk menulis. Nah, jadi mungkin kalimat ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua, yaitu Pramudia Anantatur ya. Nah, beliau pernah mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Nah, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini adalah salah satu kalimat ya dari Pramudia Anantatur, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat beliau yang memotivasi saya dan termasuk teman-teman semua untuk belajar menulis. Nah, karena pada prinsipnya, menulis ini adalah memperpanjang umur kita. Memperpanjang umur kita. Maka bekerja untuk keabadian. Karena kita bisa meninggalkan dunia ini, tapi karya kita akan dikenang. Ya, walaupun kita tidak tinggal lagi di dunia ini, tapi tulisan kita bakalan abadi. Bisa terus dibaca oleh orang-orang yang menemukan tulisan kita. Baik tulisan kita yang sudah terbit di media cetak maupun media online, atau sebuah buku, atau dalam bentuk apapun. Nah, jadi menulis ini adalah sebuah pekerjaan untuk keabadian. Nah, selain daripada itu, ya, walaupun kita pintar, cerdas, tapi kalau tidak menulis, gagasan-gagasan kita, ya, pandangan-pandangan kita itu tidak akan diketahui oleh orang banyak. Hanya kita saja dan mungkin hanya beberapa teman kita saja yang ada di sekeliling kita. Nah, karena kita mungkin bercerita atau menyampaikan gagasan kita tapi. Nah, tapi kalau misalnya gagasan-gagasan itu, perspektif, pandangan itu kita tuangkan dalam sebuah tulisan, itu akan menjadi sebuah catatan, bahkan menjadi sebuah sejarah. Orang akan bisa membacanya dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Baik itu bisa memotivasinya, ya, kemudian mencerahkan orang lain, ya, pada intinya adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dia kenapa saya menulis. Selain daripada itu, yang memotivasi saya untuk menulis itu adalah salah seorang dosen saya di jurusan. Beliau pernah bertanya sama saya, apa yang membedakan Haryansyah dengan mahasiswa lainnya? Nah, seketika saya termenung, berpikir apa yang dimaksud oleh dosen saya tersebut. Kemudian saya tanya balik, apa Pak? Jadi beliau menjawab, satu yang membedakan Haryansyah dengan mahasiswa yang lainnya, yang membedakan saya dengan orang lainnya, yaitu karya. Karyalah yang akan bisa membedakan kita dari orang lain. Kalau misalnya saat ini kita berstatus sebagai mahasiswa, akan membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, karena kita punya karya. Nah, tergantung teman-teman boleh milih, karena hidup ini adalah pilihan. Mau berkarya lewat bidang apa? Bisa menulis, bisa public speaking, ya, atau kewirausahaan, dan dalam bidang apapun. Nah, yang penting kita adalah berkarya, apalagi masih muda, ya kan? Semangat untuk belajar hal baru, semangat untuk terus berkarya.
Nah, ya. Nah, kemudian saya mau bertanya lagi sama teman-teman. Apa saja yang harus dipersiapkan agar bisa kita menulis dengan baik? Ya. Bagi saya, menulis itu gampang. Menulis itu gampang. Seperti kita berbicara. Seperti kita berbicara. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, banyak orang ya di luar sana, sebagian orang ya berpikir bahwasanya menulis itu adalah hal yang sulit, ya, hal yang sulit. Nah, pandangan itu, keyakinan itu dulu yang harus diubah. Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang penulis, ya. Ubah dulu mindsetnya, bahwasanya menulis itu adalah hal yang gampang, segampang saat kita berbicara. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, yang membedakan tulisan dengan kita berbicara adalah konten. Kalau kita berbicara, ya kan, kontennya itu adalah suara. Tapi kalau menulis, kontennya itu adalah tulisan. Kontennya berbeda di situ. Satu suara, ya, satu tulisan. Satu tulisan. Nah, pertanyaannya adalah, ya, kenapa kita bisa berbicara, tapi kemudian sulit untuk menuangkan apa yang kita bicarakan dalam bentuk tulisan? Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Contoh nih, Kiki contohnya, ya, moderator. Ya. Baru pergi ke sebuah tempat yang baru, ya, ke tempat yang baru. Kemudian Kiki berbicara, ya, bercerita kepada temannya dari pengalamannya itu pergi ke tempat yang baru. Tempatnya seperti ini, begini. Di sana ada ini, ada ini, ada ini. Dengan mudahnya kita akan bercerita bagaimana pengalaman kita, ya kan, mendatangi tempat baru tersebut. Pasti teman-teman juga pernah mengalami hal yang seperti itu, memiliki pengalaman seperti itu. Barangkali teman-teman pergi ke sebuah tempat yang baru atau berkunjung kemanapun, kemudian menceritakan perjalanan itu kepada teman ataupun keluarga, ya kan? Kita mampu untuk bercerita, menyampaikan pengalaman kita itu. Kemudian apa yang membedakannya? Ya, membedakannya dengan menulis. Karena pada prinsipnya adalah ketika kita berbicara, ya, itu kita juga berpikir. Ada di sini yang berbicara tanpa berpikir. Ada. Saya yakin bahwasanya ketika kita berbicara, pikiran kita juga ikut berpikir. Kata-kata apa yang akan kita sampaikan ketika kita berbicara. Seperti itu juga ketika kita menulis. Ya, ketika kita menulis, kita juga berpikir kata-kata apa yang mau kita tuangkan dalam tulisan kita. Artinya apa? Artinya ada kesamaan antara menulis ini dengan berbicara. Yang membedakannya itu adalah kontennya. Kalau berbicara kita kontennya itu dalam bentuk suara, kalau menulis itu kontennya dalam bentuk tulisan. Di situ sama-sama kita memerlukan yang namanya berpikir, ya kan, memikirkan kata-kata apa yang ingin kita sampaikan, baik itu berbicara ataupun menulis. Kemudian dari kata-kata yang kita pikirkan menjadi sebuah kalimat. Itulah yang bakalan kita ceritakan, yang akan kita sampaikan. Begitu juga saat kita sedang menulis. Ya, berpikir kata-kata apa yang mau kita tuliskan, kita rangkai sedemikian rupa kata-kata tersebut hingga menjadi sebuah kalimat dalam bentuk tulisan. Jadi hal itu dulu yang harus teman-teman pahami. Ya, ubah dulu mindsetnya. Ya, kalau misalnya teman-teman hari ini masih berpikir bahwasanya menulis itu adalah hal yang sulit. Aduh, sulit sekali nih, Bang, Kak. Contohnya, sulit sekali menuangkan ataupun menyusun ataupun merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat.
Kita berbicara bisa, ya. Masa untuk menulis kita tidak bisa. Padahal ketika kita berbicara menuntut hal yang sama, ya kan, berpikir kata-kata apa yang mau kita ucapkan, kita susun kata-kata itu menjadi sebuah kalimat. Di situ dia. Jadi menulis itu gampang, seperti kita berbicara, tinggal diubah kontennya. Ya, kalau kita bisa berbicara pengalaman kita dari bepergian, mengunjungi suatu tempat, nah tinggal kita ubah. Kita ubah dalam bentuk tulisan. Tinggal kita ceritakan, tinggal diketik pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah tulisan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian menulis ini adalah skill, teman-teman. Ya, menulis ini adalah skill. Yang namanya skill atau keterampilan itu bisa dilatih, teman-teman. Ya, menulis, kemudian public speaking, atau apapun itu, kalau namanya skill ataupun keterampilan itu bisa dilatih. Ya, jadi kalau kita pengen ataupun mau menjadi seorang penulis yang baik, ya sering-sering kita berlatih. Nah, ketika saya pertama sekali ya menulis, saya tidak pernah mendapatkan materi menulis, ikut diskusi mengenai kepenulisan, seminar, workshop mengenai kepenulisan, itu saya tidak pernah. Nah, saya belajar menulis itu secara otodidak, langsung action. Nggak pernah sebelumnya saya belajar atau mendengarkan materi berkaitan dengan kepenulisan. Saya belajar menulis itu secara otodidak, langsung action. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwasanya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini jauh akan lebih bisa menulis dibandingkan dari saya, ya. Sedangkan saya saja yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan materi mengenai kepenulisan, bagaimana menulis yang baik, tekniknya, tipsnya, tidak pernah, teman-teman. Jadi itu semua saya pelajari secara otodidak. Nah, jadi saya yakin bahwasanya teman-teman yang malam hari ini ya mendengarkan materi ini, saya yakin dan percaya, nah teman-teman akan jauh lebih bisa menulis dibandingkan saya. Ya, saya saja yang belajar secara otodidak bisa. Nah, apalagi teman-teman nih, ya yang sudah mendengarkan materi ini, ya hasil saripati dari pengalaman saya di bidang kepenulisan. Atau mungkin teman-teman hari ini sudah bergabung di dalam diskusi ataupun kelompok atau organisasi ataupun komunitas mengenai kepenulisan. Jadi bakalan banyak teman-teman belajar di sana. Akan lebih banyak teman-teman sarana untuk mengembangkan bakat teman-teman dalam bidang kepenulisan. Nah, kembali lagi ya, bahwasanya menulis ini adalah skill ataupun keterampilan. Artinya bisa dilatih. Jadi yang pertama harus ada persiapan. Penulis yang baik adalah penulis yang memiliki amunisi. Yang memiliki amunisi. Jadi kalau saya analogikan, kalau kita ingin berburu, ya kan, atau menembak, perlu yang namanya amunisi. Ya, baik itu mata panah ataupun peluru. Ini jugalah modal yang harus dimiliki oleh seorang penulis yang baik, yaitu amunisi. Amunisi di sini adalah bacaan, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang penulis, maka rajin membacalah, ya, baca buku, baca novel, baca artikel, jurnal dan lain sebagainya. Karena akan banyak amunisi teman-teman, akan banyak referensi dari teman-teman, akan banyak pemilihan kata-kata teman-teman, ya, pembendaharaan kata teman-teman. Sehingga akan lebih mudah ya kan menuangkan ide dan gagasan itu dalam bentuk tulisan karena kita punya amunisi. Kalau kita tidak punya amunisi, gimana kita mau menembak ataupun berburu? Maka akan
teman-teman temui atau di sini yang sudah mulai menulis, ya kan, akan ditemui kesulitan. Atau kita bilang biasanya itu writer block. Ya. Tulisannya itu mandek. Tulisannya itu terhenti di setengah contohnya dari tulisannya. Nggak tahu lagi apa yang mau disampaikan ataupun ditulis. Karena apa? Teman-teman di situ kehabisan amunisi. Itu dia teman-teman. Kemudian yang kedua, kespesialan. Maksudnya ini adalah penulis yang baik itu harus memiliki pandangan yang spesial. Ya bukan yang berbeda, tapi pandangan yang spesial. Ya bisa jadi kita sama, bisa jadi kita berbeda pandangan kita dengan orang lain ataupun dengan penulis lain. Ya artinya di sini akan sembari perlahan-lahan melatih bagaimana cara berpikir dan cara pandang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah menyiapkan banyak amunisi, kemudian sudah mulai latihan untuk menulis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah latihan. Menulis itu skill bisa dilatih. Ya, jadi semakin kita sering melatih tulisan kita, melatih menulis, maka semakin mudahlah kita, semakin tajamlah cara berpikir kita, menuangkan ide dan gagasan kita dalam bentuk tulisannya, teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin saya sedikit menyinggung ya mengenai kedua hal ini ya. Jadi dalam kepenulisan biasa kita kenal itu ada namanya fiksi dan non fiksi. Ya, fiksi ini adalah hasil imajinasi dan non fiksi ini adalah berdasarkan fakta. Artinya sesuai dengan realita ataupun fakta yang terjadi. Kalau fiksi ini adalah hasil imajinasi. Artinya ya kan apa yang dituangkan dalam tulisan itu belum tentu benar-benar terjadi. Nah, mungkin saya sedikit singgung itu ya. Nah, karena malam hari ini ya kita membahas bagaimana untuk menembus ke media massa ya, cetak maupun online, kemudian lokal maupun nasional. Nah, biasanya fiksi maupun non fiksi ini sama-sama ada rubriknya. Ya, ada sama-sama rubriknya. Nah, kalau non fiksi ini tadi kan itu berdasarkan fakta ya, ada di situ rubrik esai, artikel ataupun opini. Nah, ini hampir sama. Kemudian kalau fiksi ya hasil imajinasi, ada di situ cerpen, ada yang namanya puisi, dan ada beberapa lagi yang lainnya untuk bisa kita mengirimkan tulisan ke media yang ada. Karena memang berhubung saya lebih konsen dalam penulisan artikel ya, artikel populer ataupun biasa kita sebut opini, artikel, esai, ya, itu termasuk non fiksi. Jadi mungkin saya malam hari ini akan jauh lebih banyak sharing mengenai hal itu ya, untuk rubrik opini ya. Ini tergantung medianya masing-masing. Ada namanya kalau harian analisa itu namanya rubrik opini. Tapi ada media yang lain itu menyebutnya esai, artikel populer. Tapi pada prinsipnya ini hampir sama ya, hampir sama. Tinggal menyesuaikan bagaimana persyaratan yang diminta oleh media tersebut. Nah, ini dia. Kita akan bicara mengenai teknik dasar menulis artikel. Artikel ini adalah karangan ya. Artikel adalah karangan pendek ya, yang berkisar antara 300 sampai 1000 kata ya, yang membahas tema tertentu yang ditujukan untuk menyampaikan pikiran terhadap sebuah realitas baik berupa fakta, konsep ataupun pendapat tertentu. Nah, itu dulu yang harus kita pahami teman-teman. Nah, artikel ini adalah bentuk sebuah karangan pendek. Nah, biasanya itu berkisar antara 300 kata sampai 1000 kata. Nah, ini nanti akan termasuk ke tips bagaimana tulisan kita bisa dimuat di media cetak maupun media online.
Nah, teknik dasar dalam menulis artikel, yang pertama sekali kita itu harus tentukan dulu masalah atau tema apa yang mau kita tulis, ya, apa yang mau kita angkat. Setelah kita mengetahui masalah apa, tema apa yang kita angkat, ya kan, nah, baru kita tentukan tujuan yang tersurat dalam tulisan kita itu apa. Tujuannya ini kemana? Contoh, ya kan, kita udah tahu masalahnya, tema yang mau kita angkat. Nah, contohnya mengenai pandemi COVID-19, ya, pandemi COVID-19 ini. Ya. Tentukan tujuannya. Nah, kita ini mau membahasnya berkaitan dengan bidang yang mana, sektor yang mana, kesehatankah, pendidikankah, atau ekonomikah. Jadi supaya tulisan kita tidak melebar kemana-mana. Ya, tapi boleh juga teman-teman kalau mau ya sedikit membahas ya beberapa sektor yang ada, menggabungkan antara ketiga sektor tadi, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, yaitu boleh ya. Tapi kalau saya sarankan alangkah lebih baiknya itu coba difokuskan tujuannya itu ke yang mana, supaya alur dari tulisan kita itu jelas. Tidak melebar ke sana kemari, ke sana kemari. Kemudian ini dia, tentukan rumusan masalahnya. Ya. Masalah apa yang mau kita bahas? Ya. Seperti tadi, ya, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya. Kalau misalnya kita ingin bicara mengenai pandemi COVID-19 atau hal yang lainnya, contohnya. Sama halnya seperti kita menulis makalah ya, tugas-tugas di kampus. Juga ada namanya kerangka ya, kerangka kepenulisan ya, pendahuluan, isi sama kesimpulan. Dalam menulis sebuah artikel opini, artikel populer ataupun esai ya, itu juga harus kita tentukan kerangka kepenulisannya. Ada pendahuluan, isi dan kesimpulan. Kemudian artikel ini kan lebih bicara mengenai subjektif, yaitu pandangan penulis terhadap masalah ataupun tema yang diangkat. Jadi salah satu tipsnya, karangan kita harus dibarengi juga dengan penyajian data dan fakta. Untuk apa? Untuk menguat pendapat kita pribadi sebagai penulis, memperkuat daripada narasi ataupun argumentasi yang kita sampaikan dalam tulisan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Boleh kita mengutip ya data, contohnya dari Kementerian Kesehatan, berapa jumlah kasus terkonfirmasi positif ya virus corona contohnya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman udah lebih paham lah ya mengenai bagaimana memperkuat argumentasinya di dalam tulisan dengan data maupun fakta yang ada. Kemudian beropini itu mudah ya. Sebenarnya menulis opini itu tidak susah. Teman-teman bisa menyelesaikannya dengan mudah dan sangat cepat. Nggak percaya? Nggak percaya nih? Kayak kalau saya bilang beropini itu mudah. Mudah. Sangat mudah sekali. Contohnya ya, teman-teman membaca sebuah berita. Ya, membaca sebuah berita berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia lah kita bilang kan. Yang mana berita itu tidak sepemahaman dengan apa yang ada di pikiran oleh teman-teman. Saya yakin dan percaya, gimana sih pemerintah ini, ya kan? Udah diterapkan PSBB, ini normal, ini mau PSBB lagi, nggak jelas ini pemerintah. Secara tidak langsung di situ kita sudah beropini teman-teman, ya masalah berita, ya mau itu kebijakan pemerintah ataupun hal yang lain. Secara otomatis apa yang kita lihat, secara tidak langsung kita akan beropini. Contoh teman kita, ya kan, memiliki style yang baru. Apaan sih? Gayanya nggak banget.
norak banget begini-begini. Nah, secara tidak langsung kita sudah beropini, ya, mengomentari sesuatu, fenomena ataupun masalah yang ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa tidak kita tulis? Nah, ya, kritik-kritik pedas, komentar-komentar kita, ketidaksetujuan kita terhadap kebijakan ataupun keputusan pemerintah, ya, ataupun sebuah fenomena yang ada di sekitar kita, ya, daripada kita berkomentar tidak jelas, beropini tidak jelas, ya, alangkah lebih baiknya, ya, komentar kita, pandangan kita terhadap sebuah fenomena ataupun masalah itu, ya, lebih baik kita tuliskan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan daripada tidak jelas kemana-mana, menguap begitu saja. Jadi alangkah lebih bagusnya kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Apa yang ada di pikiran teman-teman, apa yang ada menjadi pandangan teman-teman, silahkan tuliskan. Jadi mudah, beropini itu mudah. Karena dalam menulis sebuah artikel populer, artikel, esai, ataupun opini, ya itu lebih mengedepankan bagaimana pandangan kita, ya, subjektif dari penulis tersebut terhadap fenomena ataupun masalah yang kita angkat dalam tulisan kita. Waktunya masih ada? Masih? Ya. Nanti terlalu panjang sekali saya menyampaikan materinya kan. Kalau misalnya terlalu panjang, boleh nanti diingatkan ya. Kalau misalnya saya kelewatan ya, moderator ya. Ya, Bang. Itu dia tadi. Kenapa komentaran kita tadi tidak kita tuliskan? Jadi opini kita, komentar kita, pandangan kita tadi terhadap sebuah masalah ataupun fenomena, mulailah kita menuliskannya. Kita menuliskannya. Yang pertama, ya, di situ bicara mengenai sudut pandang kita. Ketika kita mengomentari sebuah fenomena ataupun masalah, ya, di situ kita beropini atas sudut pandang kita. Jadi sudut pandang dalam opini biasanya itu bicara mengenai tentang nilai-nilai yang kita jadikan pegangan untuk membahas sesuatu. Ya, itu adalah prinsip kita dalam menganalisa sesuatu. Ini nggak benar nih pemerintah, nggak jelas nih pemerintah. Contohnya seperti itu. Seharusnya seperti ini. Kan ada solusi yang lebih baik daripada keputusan, daripada yang dibuat oleh pemerintah. Boleh kita sampaikan ide kita, ya, jangan hanya kritik saja. Kemudian, ya, dalam kita menulis itu, kita harus membuat sebuah argumen yang kokoh, ya, yang kuat. Seperti yang sudah saya jelaskan dari slide sebelumnya, untuk membuat argumentasi kita lebih kuat, yaitu didukung dengan namanya data dan fakta yang ada, ya, untuk menguatkan pandangan kita terhadap masalah itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ruang lingkup yang sempit, ya, opini. Buatlah skup yang sempit dan jelas agar pembaca bisa mengambil benang merahnya. Bahkan kita bisa membahas berdasarkan pengalaman yang kita rasakan sendiri. Seperti itu. Jadi karena menulis pun, saya bisa mendapatkan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bahkan karena menulis juga pun, saya bisa ketemu dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Ya, benar nggak? Jadi kalau misalnya saya nggak menulis, saya nggak bakalan bisa ketemu nih. Nggak bakalan bisa diundang nih sama ruang belajar Warga Plus 62. Ya kan, nggak pernah ketemu kita jadinya, nggak pernah bakalan bisa sharing ataupun diskusi bareng-bareng. Jadi karena saya menulis, saya bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang belum pernah saya bayangkan. Seperti malam hari ini, bisa sharing, bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, dengan orang-orang yang baru, untuk belajar bareng-bareng. Termasuk dengan Bang Ripo, ya, Bang Ripo Pahlevi. Karena menulis juga lah, saya bisa kenal, bisa ketemu dengan Bang Ripo Pahlevi. Jadi saya ingat ketika tahun 2017, ya, ketika saya mengikuti sebuah kegiatan di Bandung,
Jawa Barat. Nah, di situ saya pertama sekali ketemu dengan Bang Ripo Palepi. Nah, dari situ silaturahmi kita terus terjaga ya. Kemudian ya, saya juga banyak belajar dengan Bang Ripo ya, terinspirasi dengan Bang Ripo. Ya memang Bang Ripo ini salah satu sosok anak muda ya, selain daripada memang karirnya sekarang itu sebagai jurnalis salah satu program televisi nasional. Nah, beliau ini juga konsen bicara mengenai yang namanya pendidikan, jurnalistik, kemudian literasi. Nah, banyak sekali ya setiap postingan-postingan beliau di media sosial, pasti bakalan banyak, pasti bakalan ada aha baru, ya, aha ketika kita membacanya. Nah, ada sesuatu yang kita dapatkan dan dari kita membaca tulisan Baripo atau membaca sebuah tulisan tercerahkan. Jadi kita sebagai pembaca bisa mengambil benang merahnya. Kalau misalnya ada ruang lingkup yang menjadi titik fokus kita dalam tulisan kita tersebut. Nah, ini dia bicara mengenai ya. Setelah kita tadi sudah mengetahui bagaimana kiat-kiat dalam menulis, ya kan? Kita tentukan temanya, kemudian tujuannya, kerangka kepenulisannya, memperkuatnya dengan data dan fakta, dengan membuat kesimpulannya, gagasan kita, solusi dari kita. Nah, itu akan menjadi sebuah tulisan yang baik ya, yang bagus. Ya, walaupun tidak ada indikator tulisan bagus manapun tulisan yang tidak bagus. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya semua tulisan itu ada porsinya dan tempatnya masing-masing. Ada yang menilai bahwa tulisan ini bagus dan ada juga yang menilai ini tulisan tidak bagus. Jadi semua tulisan itu ya bukan tidak bagus, tapi kurang mendapatkan tempat ya, ataupun bukan di situ porsi dan tempatnya. Tapi ketika dia mendapatkan tempat yang tepat, maka tulisan itu akan bagus. Sama halnya dalam media massa, ya. Contoh ketika kita mengirimkan sebuah tulisan ke media, tidak diterima, jangan kemudian terus tidak semangat ya, motivasinya menurun. Tulisanku sudah beberapa kali kukirimkan ke media massa, tidak diterima-terima ya, tidak diterbit-terbitkan. Jangan, terus belajar ya, terus menulis. Karena akan tiba waktunya tulisan teman-teman diterima di media massa, baik cetak maupun online. Nah, dan di situ akan terbayarkan bagaimana ya usaha dari teman-teman, penantian selama ini untuk menunggu tulisan teman-teman itu nangkring di media massa cetak maupun online. Senang sekali. Saya juga ya ketika saya di awal-awal menulis ya, bukan berarti tulisan saya yang pertama saya kirimkan ke media langsung diterima. Tidak. Jadi ketika saya menulis ya, tulisan saya pertama saya kirimkan ke media massa, itu tidak langsung diterima dan diterbitkan teman-teman. Ditolak. Kemudian saya menulis lagi ya. Saya kirim lagi. Dan belum juga diterima, belum juga diterbitkan oleh media massa tersebut. Kemudian saya menulis lagi, saya selesaikan tulisannya, ya, kemudian saya kirimkan ke media massa. Alhamdulillah, yang ketiga kali saya mengirimkan tulisan saya, ketiga kali tersebut, berhasil tembus ke media massa. Itu senangnya luar biasa teman-teman. Ada kesenangan tersendiri ya, ada kebanggaan tersendiri bahwasanya tulisan kita diterbitkan oleh media massa. Ada nama kita di situ, bisa dibaca oleh publik, oleh khalayak ramai. Jadi demikian, ini adalah ya beberapa tips ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya, kalau mau tulisan teman-teman itu terbit ke dalam media massa baik cetak maupun online. Yang pertama ya, setelah kita tadi sudah belajar ya, sudah mengetahui bagaimana cara menulis sebuah artikel, yang pertama sekali harus menentukan tema, tujuan, kerangka kepenulisannya, ya alurnya ada pendahuluan, isi, kesimpulan. Salah satu tips
supaya tulisan kita bisa diterima dan diterbitkan oleh media massa, yang pertama itu adalah tema yang kita angkat itu harus up to date, ya, alias kekinian. Nah, artinya apa? Artinya tema yang kita angkat itu yang baru, yang sedang hangat-hangatnya, ya, yang sedang ramai dibicarakan orang. Contohnya, hari ini atau belakangan ini tema apa, ya, yang mau kita bahas, ya, atau yang sedang ramai dibahas oleh orang. Itu kita angkat. Sudah dapat temanya, kemudian perhatikan struktur kepenulisannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada kesimpulan. Nah, udah kita tentukan temanya, ya, yang sedang update. Kemudian kita jabarin apa tujuan dari tema yang kita angkat, buat kerangka kepenulisannya, pendahuluan, isi, dan kesimpulannya. Jadi struktur kepenulisannya itu harus jelas, alurnya itu jelas, topiknya itu apa. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian, setelah teman-teman sudah mengetahui tema apa yang sedang update, atau tema apa yang mau teman-teman tuliskan, kemudian dibuat struktur penulisannya. Nah, sudah tahu, mulailah tulisannya. Nah, itu jangan langsung dikirim teman-teman. Jangan langsung dikirim. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan tulisan teman-teman, itu jangan langsung dikirim. Tapi coba baca ulang, ya. Ini perhatikan mengenai kerapian tulisannya. Ya, mungkin masih ada typo ataupun salah ketik dalam tulisan kita, ya, setelah kita baca ulang. Jadi coba dibaca. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan tulisan teman-teman, jangan langsung dikirim ke media, tapi coba dibaca, dirapikan kembali tulisannya, sehingga, ya, tulisan kita itu layaklah untuk bisa diterbitkan oleh media massa. Karena apa? Karena redaktur juga bakalan berpikir, ini tulisannya masih banyak salah ketiknya, ini kurang disiplin ini yang mengirimkan tulisan ini, kurang memperhatikan tulisannya ini, masih banyak ini salah-salah ketik. Itu bakalan dikesampingin oleh redaktur. Jadi sekali lagi, ya, ini ada salah satu tipsnya, dibaca ulang, dilakukan pengeditan, ya, mana kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah pengetikannya itu dirapikan. Setelah benar-benar rapi, baru bisa dikirim. Nah, ini juga yang menjadi perhatian. Yang keempat, yaitu memahami karakter medianya. Ya, karena ada beberapa media yang memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Contohnya dari jumlah katanya, ada yang dari 300 sampai 1000, ada yang sampai 1500 maksimal, ada yang 800. Jadi sebelum kita mengirimkan tulisan kita harus pahami dulu karakter media tersebut. Yang pertama sekali itu adalah persyaratannya, jumlah katanya, kemudian tema yang diangkat. Karena ada beberapa media hanya fokus menerbitkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bidang tertentu. Nah, tidak semua bidang ataupun sektor kehidupan kita bisa diterbitkan. Kayak bincang syariah. Bincang syariah itu bicara mengenai, ya, berkaitan dengan agama, terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi kalau ada tulisan teman-teman yang berkaitan dengan tema tersebut, ya, berkaitan dengan masalah agama Islam, jadi bisa mengirimkan tulisannya itu ke sana. Jadi kurang tepat ketika teman-teman itu menulis tema tersebut ke media politik. Itu nggak nyambung, ya. Jadi jangan berharap tulisan teman-teman itu dimuat, karena memang sudah tidak menerima tulisan yang berkaitan dengan agama contohnya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian, ya, setelah teman-teman, ya, sudah yakin melakukan tips yang saya sampaikan ini, kemudian belum berhasil, ya, tulisannya terbit ke media berulang kali,
mengirimkan tulisan, ternyata belum juga diterima ya. Nah, jangan patah semangat ya. Tidak tembus koran itu bukan berarti kiamat ya. Nah, tulisan yang bagus itu tidak tergantung pada tembus koran atau tidak. Tulisan yang bagus ada tulisan yang alur berpikirnya logis, ya, yang orang butuh, yang memberi nilai tambah untuk hidup orang, yang bisa memotivasi, yang bisa mencerahkan, ya, bermutu, dan tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi ketika teman-teman belum berhasil menembus media massa, ya, cetak maupun online, bukan berarti tulisan teman-teman itu tidak bagus, ya. Tapi teman-teman itu belum mendapatkan tempat saja. Jadi saya yakin dan percaya ya, setiap tulisan itu akan memiliki tempatnya tersendiri. Setiap tulisan akan menemui takdirnya masing-masing. Bisa jadi tulisan kita terbit di media ini, bisa jadi di yang lainnya ataupun media lainnya. Yang penting jangan berpikiran ketika tulisan kita belum terbit, tulisan kita jelek ataupun tidak bagus. Tapi yakin dan percayalah, tulisan kalian akan menemui takdirnya masing-masing. Ya, bukan dalam sebuah koran ataupun media online ya, bisa jadi dalam sebuah buku. Itu kan luar biasa. Nah, barangkali itu saja ya materi singkat yang dapat saya sampaikan. Jadi setelah ini mungkin ada pertanyaan, kita sharing saja. Nah, barangkali demikian materi yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya apa yang saya sampaikan. Oke Bang, jelas sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih ya kepada Bang Rian ya, Bang Haryansyah yang telah memberikan materi di malam ini, di malam Senin, materi yang luar biasa tentang tips and trick membuat tulisan tembus ke media nasional maupun lokal. Mungkin ya dari tadi mendengarkan kira-kira berapa menit ya, mungkin ada setengah jam ya beliau memaparkan materi tentang bagaimana sih tulisan agar bisa tembus ke media lokal maupun nasional. Dimulai dari mungkin apa urgensi kita harus bisa menulis, kemudian apa tipsnya dengan berbagai macam karakter tulisan di setiap media lokal maupun nasional. Kemudian ada juga mengenali kerangka menulis khusus di genre non-fiksi ya begitu ya. Jadi alhamdulillahnya dengan beberapa pemaparan yang disampaikan pemateri tadi, ada feedback yang baik dari peserta untuk menanyakan beberapa hal seputar kepenulisan di bidang fiksi maupun non-fiksi. Oke, Bang, kita lanjut aja sharing ya. Ini ada pertanyaan dari Rara Gustira tentang mungkin menulis genre non-fiksi ya. Tetapi pertanyaannya, ini bisa nggak membaurkan antara kepenulisan non-fiksi dengan fiksi gitu. Istilahnya mungkin kita menulis artikel ataupun opini, tapi kita membumbui cerita fiksi agar menarik tulisannya gitu, agar mungkin pembaca lebih tertarik dan tidak bosan membaca karya yang melulu mungkin tentang fakta ataupun data ya. Ada juga pembaca yang mungkin memerlukan bumbu-bumbu fiksi gitu agar cerita opini ataupun artikel yang disampaikan menarik untuk dibaca. Kira-kira bagaimana Bang untuk bisa membuat artikel non fiksi yang membuat cerita fiksi? Ini bisa, dan kalaupun bisa bagaimana caranya gitu agar tetap sesuai kriteria dan tetap menarik. Langsung dijawab? Boleh dijawab? Boleh, silakan. Oke, terima kasih ya moderator. Kemudian terima kasih Rara Gustira ya yang sudah bertanya dengan sangat baik. Nah, jadi mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Nah, bagaimana ya tips yang baik dan benar dalam menulis non-fiksi yang dibumbui cerita fiksi? Nah, pernah baca bukunya ataupun novel dari Wira Negara?
atau pernah baca buku ya berkaitan dengan filsafat, contohnya Dunia Sophie. Atau mungkin pernah baca tulisan mengenai satir. Jadi yang pertama sekali ya, untuk menulis non-fiksi, tapi ya kita bumbui sedikit dengan cerita fiksi, itu bisa. Itu bisa. Nah, kemudian bagaimana tipsnya? Nah, jadi kalau teman-teman pernah baca buku ataupun novelnya Wiranegara, kemudian buku-buku yang sedikit bicara mengenai filsafat, ya, seperti Dunia Sophie. Nah, di tulisan Wiranegara ataupun buku Dunia Sophie itu, buku non fiksi ya ataupun tulisan non fiksi yang dibumbui dengan cerita fiksi. Ya, ada imajinasi kita yang kita tuangkan dalam tulisan non fiksi kita. Jadi kalau saya ditanya bagaimana tips yang bisa kita lakukan, selain daripada tips yang sudah saya sampaikan tadi ya dalam menulis sebuah tulisan, baik khususnya itu mengenai artikel, opini ataupun esai, disitulah yang saya sebutkan tadi spesial, ya, spesial. Seorang penulis itu harus memiliki cara pandang yang spesial. Barangkali kita mau mengelaborasikan ya tulisan non fiksi sama fiksi, seperti pertanyaan Rara Gustira tadi. Kalau kita memiliki pandangan yang spesial, kita akan mampu untuk mengelaborasikan tulisan non fiksi itu dengan tulisan fiksi tadi. Tergantung tema apa yang kita angkat. Tergantung tema apa yang kita angkat. Contohnya ya, contohnya teman-teman ini sudah menulis nih di paragraf yang pertama itu non fiksi, artinya sesuai dengan fakta atau realita yang sebenarnya terjadi. Kalau fiksi tadi kan dia imajinasi. Jadi di paragraf kedua, ya kan, teman-teman bisa menggabungkan alur tulisan teman-teman itu dengan dibumbui sedikit imajinasi. Contohnya, ya kan, saya mau ngangkat tema, andai saya seorang presiden. Ya, andai saya seorang presiden, contohnya judulnya. Jadi gagasan-gagasan ataupun pandangan teman-teman apabila mendapat kesempatan sebagai seorang presiden, bicarain, ditulis. Kemudian di akhir tulisan tersebut sebelum berakhir, kemudian saya dapati ya diri saya terbangun contohnya dari mimpi. Aduh, ternyata itu hanya sebuah mimpi saja. Andai saja kalau saya benar-benar menjadi seorang presiden, maka hal itu yang bakalan saya lakukan. Tapi itu hanya mimpi saja. Contohnya permainan alur seperti itu. Bagaimana menggabungkan non fiksi tadi dengan cerita fiksi. Barangkali itu ya untuk pertanyaan dari Rara Gustira. Ya mungkin intisari yang bisa saya dapat mungkin lebih ke gaya penulisan kita ya, yang mungkin kita tetap bisa menarik perhatian untuk membaca tulisan kita dengan mungkin membumbui dengan sedikit fiksi dan dengan tidak merusak fakta yang akan kita sampaikan di tulisan kita gitu ya.
Bisa mungkin dengan melalui alur yang disampaikan pemateri tadi, atau mungkin bisa juga kita ubah juga sedikit agar tujuannya tadi tersampaikan gitu, agar pembaca juga tertarik untuk membaca tulisan kita gitu. Mungkin ada Ya, boleh feedback. sedikit lagi? Oh, boleh, Boleh, moderator? boleh. Jadi seperti ini menambahkan saja ya, menambahkan seperti apa yang sudah saya jelaskan. Ya, bagaimana kita menulis fiksi, non fiksi ataupun menggabungkannya, tapi tetap pada prinsipnya itu adalah ya seperti tips yang sudah saya sampaikan di saat sebelumnya, ya, yaitu kita harus tahu dulu tema apa yang kita angkat. Tema apa yang kita angkat, kemudian goals dari tulisan kita, kemudian kerangka penulisannya, kemudian pada kesimpulannya. Nah, jadi kalau Rara tadi ya, punya rencana untuk menggabungkan fiksi dengan non-fiksi, itu bisa. Tinggal ditentukan aja di tahapan-tahapan untuk menulis sebuah artikel ataupun menulis sebuah opini tadi. Nah, di kerangka kepenulisannya tadi atau tujuan yang tadi, aku mau menggabungkan fiksi dan non fiksi. Hal apa yang mau digabungkan? Nah, barangkali itu tips yang bisa dilakukan ya, Rara ya. Oke, Rara. Mungkin ada feedback yang mau disampaikan dari penjelasan materi. Cukup Kak, sangat jelas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita teman